Riuh demonstrasi di sejumlah kota di Indonesia beberapa pekan terakhir tidak hanya membuncang jalanan, tetapi juga lini masa media sosial. Beberapa nama muncul sebagai sorotan, termasuk diaspora Indonesia di Denmark, Salsa Arwina Hutagalung. Ia bukan politisi, bukan pula aktivis senior. Namun kali ini, ia memilih berdiri di sisi rakyat yang sedang tertindas. Seperti diketahui, Salsa Arwina bersama dengan Jerome Pauline menjadi dua pemengaruh yang merilis tuntutan 17+8 ke Presiden, DPR, Partai Politik, Kepolisian RI, TNI, serta kementerian di sektor ekonomi pada Minggu, 31 Agustus 2025. Tuntutan terbagi dalam dua termin, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Diketahui, tuntutan jangka pendek telah jatuh tempo dan rakyat mulai menagih jawaban tuntutan 17+8 tersebut. Namun, menurut informasi yang disampaikan Salsa Arwina, pemerintah baru menjalankan beberapa saja. Dan Salsa Arwina mengaku akan terus mengawal tuntutan 17+8 tersebut hingga semua dikabulkan. Dan, untuk mengetahui sederet fakta terkait itu semua secara utuh dan menyeluruh, maka inilah 5 fakta Salsa Arwina kawal pemenuhan 17+8 tuntutan rakyat hingga semua dikabulkan. Versi Cumi Top 5. Beberapa waktu lalu, tepatnya pada Jumat 29 Agustus 2025, Salsa Arwina terlihat membuat draft poin tuntutan rakyat terhadap pemerintah dan merangkum aspirasi masyarakat lewat media sosial Instagram. Kemudian, pada Sabtu 30 Agustus 2025, Salsa Arwina kembali mengunggah draft final poin-poin tuntutan rakyat dengan menandai akun Instagram resmi Presiden Prabowo Subianto dan DPR RI, dan sebanyak 12 poin tuntutan rakyat tersebut viral. Namun faktanya, setelah 12 poin tuntutan didukung oleh masyarakat, Salsa Arwina kemudian diajak oleh Jerome Pauline yang ternyata juga telah menggodok tuntutan rakyat lebih matang. Hingga pada akhirnya, tercetuslah tuntutan 17+8 yang hingga sekarang masih terus dikawal oleh Salsa Arwina, Jerome Pauline, dan sebagian besar rakyat Indonesia. Ini kan di berbagai lapisan masyarakat banyak tuntutan yang beda-beda ya, Kak. Mungkin dari pihak A ingin apa, dari B ingin apa, dari C ingin apa. Nah, aku tuh ingin mencoba membantu gitu, Kak. Gimana kalau kita konsolidasikan aja tuntutan ini, jadi udah jelas nih tuntutannya, kita semua bisa meredam amarah dan saling mencari tempat yang aman gitu, yang nggak usah menyakiti diri sendiri. Nah, akhirnya waktu itu tuh aku posting, Kak, aku posting draft di feed Instagramku, dan aku kan juga tahu diri ya, maksudnya aku kan bukan wakil rakyat, aku hanya orang yang saat ini sedang menjadi toa gitu dari masyarakat, membantu menyampaikan aspirasi-aspirasi dari masyarakat. Dan ternyata aku tanya tuh, kira-kira ini resonate nggak ya? Kalau memang enggak, ya nggak apa-apa, aku delete, berarti memang bukan kapabilitasku. Dan saat itu ternyata sekitar 200.000 orang menjawab, iya ini resonate, jadi silakan dilanjutkan. Nah, aku minta feedback kan, Kak, di komen kira-kira apa yang kurang, apa yang harus diperbaikin. Dan dalam waktu 2 jam, akhirnya kita bisa memfinalisasi 12 tuntutan itu dari feedback-feedback yang ada dari teman-teman tuh yang waktu itu komen gitu. Nah, kebesokan harinya tiba-tiba aku dihubungin oleh Jerome Pauline, dan aku diajak untuk masuk ke grup WhatsApp gitu, di mana di situ udah ada beberapa dari perwakilan masyarakat, dan ternyata mereka sudah menggodok aspirasi yang lebih bagus lagi gitu, Kak, yang udah dikonsolidasikan dengan lebih banyak badan lagi, dari mulai dari buruh, dari mulai dari teman-teman mahasiswa, dari mulai beberapa bagian masyarakat lah, dan bahkan mereka juga udah memasukkan memilih warna, desain, dan bahkan mereka udah mulai membagi tugas siapa harus melakukan apa gitu. Nah, ya udah akhirnya kita di situ telepon selama 3 jam dan terjadilah si 17+8 itu gitu. Jadi memang sebenarnya itu muncul akibat apa ya, Kak, solidaritas dan
rasa gotong royong aja yang spontan muncul gitu dari beberapa pihak di masyarakat gitu, Kak. Tuntutan 17+8 diketahui terbagi dalam dua termin, yakni jangka pendek dan jangka panjang. Diketahui, tuntutan jangka pendek telah jatuh tempo dan rakyat mulai menagih jawaban tuntutan 17+8 tersebut. Menurut informasi yang disampaikan Salsa Arwina, saat ini pemerintahan belum memenuhi tuntutan secara penuh. Namun, saat ini sudah ada beberapa progres yang mulai dipenuhi oleh pemerintah. Hari ini mereka juga baru aja menjalankan konferensi pers tentang apa-apa saja yang sudah mereka lakukan gitu. Jadi dari 17 tuntutan jangka pendek yang memang deadline-nya hari ini pada tanggal 5 September dan 8 tuntutan jangka panjang yang deadline-nya itu masih 31 Agustus tahun 2026. Nah, dari 17 deadline yang 17 tuntutan yang deadline-nya memang pada tanggal 5 September itu udah ada 3, Kak, yang tercapai. Yang pertama itu ada tentang membekukan kenaikan gaji dan tunjangan gitu anggota DPR. Itu udah mereka lakukan, terus mereka juga mengumumkan bahwa ada moratorium untuk jalan-jalan atau ada tugas ke luar negeri gitu. Dan tunjangan rumah itu semua sudah dihapuskan. Terus yang kedua, publikasi transparansi gaji DPR take home gitu ya. Dan itu udah diumumkan kalau nggak salah sekitar 60 juta, Kak. Jadi udah banyak yang dipotong dan dikurangi. Dan sekarang yang tadinya dari simpang siur ya, ada yang bilang 104, ada yang bilang 200, ada yang bilang berapa miliar. Sekarang udah jelas take home-nya itu sekitar 60 jutaan gitu. Terus yang ketiga yang udah dipenuhi juga, mereka sudah konfirmasi bahwa Badan Kehormatan DPR untuk memeriksa tuh anggota-anggota yang memang melecehkan aspirasi dari rakyat. Meski pemerintah belum berhasil memenuhi 17 PLU 8 tuntutan rakyat secara keseluruhan, Salsa Arwina mengaku tetap mengapresiasi kinerja pemerintah yang sudah mulai terstruktur. Ya, dari awal itulah Salsa Arwina berharap pemerintah dapat berprogres lebih baik ke depannya. Secara objektif, Kak, perlu juga, Kak, kita apresiasi ya kinerja dari pemerintah, dari DPR, dari Presiden Prabowo gitu kan, dimana setelah adanya tuntutan ini mereka juga jawabannya lebih mulai terstruktur gitu ya, Kak. Sampai sekarang ini kan udah 3 nih yang udah bisa selesai. Dan mungkin aku mau highlight juga, Kak, dalam sejarah Indonesia ya, aku udah cari-cari gitu di berita, belum pernah loh, Kak, dalam sejarah ada parlemen yang dipecat karena mereka menghina masyarakat. Biasanya paling mereka diperiksa tapi akhirnya tetap jalan gitu. Yang dipecat itu biasanya karena memang terlibat kasus korupsi yang memang mereka harus masuk penjara gitu kan. Nah, jadi dengan dipecatnya 5 orang ini, Kak, di hari Senin, sebenarnya itu udah pergerakan yang bagus. Dan itu udah mengirimkan pesan yang sangat kuat terhadap anggota parlemen bahwa mereka itu nggak boleh bertindak arogan terhadap masyarakat. Orang mereka gajinya dibayarkan dari pajak kita gitu kan. Nah, terus jadi juga walaupun memang udah terlalu terlambat ya, tapi nggak apa-apa lah, setiap progres memang harus kita hargai, Kak. Mulai DPR membuka audiensi, mahasiswa diundang masuk ke dalam, kan kalau dari awal seperti ini nggak akan terjadi, Kak, kericuan yang seperti ini gitu. Terus mereka juga mulai tuh, Kak, membuka adanya transparansi. Jadi sekarang kan udah jelas ya gaji DPR take home pay itu berapa. Terus mereka juga udah mulai tuh, Kak, memberi segala pengumuman live gitu ya. Jadi dibacakannya tulisan ini secara live. Jadi masyarakat juga udah mulai bisa mengakses. Terlepas dari 17+8 tuntutan rakyat Indonesia yang belum lama ini digaungkan, Salsa Arwina mengaku sebenarnya dirinya menyayangkan peristiwa demo yang menggugurkan sekiranya 10 demonstran. Namun, kini nasi telah menjadi bubur. Salsa Arwina berharap kedepannya ada secercah harapan yang dapat membuat rakyat Indonesia merasa damai.
menyayangkan gak sih Kak? Sampai harus memakan 10 korban gitu. Pasti Kak, kita benar-benar turut berduka cita ya, dan ikut sedih gitu. Maksudnya kenapa sih hanya menyampaikan aspirasi dan kemauan gitu dan suara dari rakyat yang memang itu kan dilindungi gitu Kak oleh konstitusi kita, oleh undang-undang kita untuk kebebasan dalam menyuarakan aspirasi dari rakyat. Kenapa sampai terjadi insiden yang seburuk ini di mana 10 pahlawan demokrasi kita gugur, belum lagi banyak yang terluka dan belum lagi juga banyak yang ditangkap gitu. Dan menurutku ini juga bisa kita lihat dari kedua belah pihak ya Kak. Maksudnya nggak cuma dari demonstran, tapi juga dari pihak kepolisian juga gitu. Dari pihak mereka kan juga banyak sekali Kak yang memang udah terluka. Dan sebenarnya semua ini nggak harus terjadi apabila sejak awal di tanggal 25 Agustus itu atau bahkan sebelumnya anggota DPR itu sudah mau mengundang masyarakat yang memang menyampaikan aspirasi secara baik-baik ke dalam ruangan DPR sehingga tidak terjadi adanya kemarahan-kemarahan yang sampai seperti ini gitu. Setelah menyuarakan aspirasi rakyat dengan cukup lantang, Salsa Arwina mengaku mulai mendapatkan dugaan upaya intimidasi dari oknum yang belum diketahui pastinya. Namun, Salsa Arwina menegaskan bahwa dirinya akan terus menyuarakan aspirasi rakyat, meski suaranya itu menuai pro dan kontra di sosial media. Ini perlu diklarifikasi ya Kak, karena aku juga banyak mendapatkan narasi-narasi negatif gitu dari sosial media gitu tentang aku kan udah jauh di sana, harusnya nggak usah lah ikut-ikut masalah Indonesia gitu ya. Perlu aku tegaskan di sini bahwa sampai hari ini aku masih WNI. Jadi aku masih punya hak untuk bisa berbicara dan mengaspirasikan suara-suara aku gitu, dan aku adalah bagian dari rakyat juga. Aku masih kirim uang ke keluarga gitu ya, maksudnya masih berkontribusi juga terhadap pajak walaupun itu nggak langsung, karena kan memang udah ada perjanjian dari Denmark dan Indonesia yang orang antara dua warga negara itu kalau tinggal di salah satu negara memang kita harus mengikuti tempat di mana kita tinggal gitu kan, itu memang peraturannya seperti itu gitu. One, two, three, four,